Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot. Dimanapun Anda berada, yang lagi di kantor, lagi siang-siang siap-siap mau sholat duhur. Siang loh, ini siang loh. Enggak malam nih. Enggak. Hari ini kita nggak live ya. Dan hari ini saya ditemani sama host yang cantik dan sopan. Hai, host pinjaman program sebelah ya. Kenapa? Karena jelas ya, karena tamu-tamu kita ini bapak-bapak berseragam. Kan nggak mungkin saya minta Ucup sama Badrung buat nge-host. Karena daripada ini di band acaranya. Soalnya bahaya. Oke, selamat datang bapak-bapak atau mas-mas ini saya panggilnya nih. Mas. Oke, maunya mas semua ya. Biar lebih akrab. Padahal ini konsepnya kan arisan bapak-bapak ya. Tinggal apa? Dengan sini rokok anak gitu biasanya. Ya Allah. Hari ini mas-mas ini makasih banyak pertama udah mau main ke ngopi ya kan. Terus tadi aku juga udah nanyain ke Mas Eri, ya. Mas Eri. Kita mau ngebahas apa sih Pak hari ini? Mas, hari ini mau ngebahas apa sih kita dulu? Ya, terima kasih. Mau kenalan dulu boleh? Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal tertib berlalu lintas dan tertib taat membayar pajak kendaraan bermotor. Ya kan? Ya. Ngopi hari ini agak sopan dibilangin. Ya. Agak sopan. Agak berat materinya. Agak berat. Ngobrolin Ya. Sepeda motoran Indonesia ya. Ngopi ya. Soalnya ngopi ada kepanjangannya, Pak. Betul. Dan ngarang setiap konsepnya Pak. Tidak pernah ada konsepnya itu. Secara jelas sih Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya nama Eri Widyanarko. Tugas di Samsat Semarang 1. Kalau orang biasanya kenalnya Samsat Semarang, Samsat ya. Samsat. Tapi kantor saya ada sebenarnya namanya Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah. Oh, Itu masih bagian apa gitu ya? Iya. UPTD. Unit, ya, UPT-nya UPT. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang ada di kantornya ada di Johar. Sama Semarang 1 itu Johar? Bukan, kita di Pedurungan. Lokasinya di Pedurungan. ya, unit Samsat unit Pedurungan. ya unit kerjanya UPT ya kalau UPT. istilahnya ya. Jadi sesuai Pergub ya nomor 81 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah, salah satu fungsinya itu membantu gubernur dalam pengelolaan pendapatan khususnya di Permotoran ya, mobil dan motor. Ya betul. Kendaraan. Jadi memang tugas di Bapenda ini mengelola 5 pajak ya, pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pajak ada 5, pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Pajak apa? Air permukaan, pajak air permukaan. Oh, pajak Ya, permukaan. dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok. Jadi kontribusi yang besar terhadap sumbangan pendapatan asli daerah di pemerintah Provinsi Jawa Tengah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor dibanding pajak-pajak yang lain. Hampir semua orang punya kendaraan. Ya, ini sebagai awal nih supaya banyak orang yang belum mengenal unit pengelolaan pendapatan daerah Kota Semarang yang tahu memang yang banyak orang tahu itu Samsat. Taunya Samsat Pedurungan, Samsat Iya. Rapia, ya kan, Samsat apa lagi sih? Serondol. Ya. Terus ada Samsat 1, Ya. Samsat itu Bang. Ya. Ada misi sendiri. Ya. Ini pokoknya ngurus kono lah pokoknya. Mungkin itu awal perkenalan sih saya mungkin dari Terus yang lain. Ya. Ada masnya yang gagah, Mas Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok lemes tuh sih nonton nih?
Ini sama gawe dulu di kafe kita di sini. Nonton bayarannya belum bayaran. Oh, enggak, padahal. Selamat sore. Cek ya, stand, kan? Perkenalkan, nama Idus Biantoro, sarjana hukum, jabatan Pamin 1 si STNK Subdirektorat Ditlantas Polda Jawa Tengah. Enaknya apa ya? Bapak Ibu apa itu saya? Ini teman-teman boleh, Bapak Ibu boleh. Ini nonton nih muda-muda dan netizen-netizen yang ini biasanya Baik. kurang berpendidikan biasanya. Lah nek mana sembarangan biasanya masa udah metu ngono gitu. Baik teman-teman, jadi itu tadi perkenalan saya. Selanjutnya mungkin banyak teman-teman semua yang mungkin belum tahu di mana Samsat itu kepanjangannya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sistem administrasi Ya. manunggal satu Jangan atap. teman-teman. Oh. Saya aja baru tahu barusan. Oh, mana sih? Di mana di dalamnya itu terdapat 3 instansi. Yang pertama instansi Polri, kemudian yang kedua instansi dari Bapenda, kemudian yang ketiga dari Jasara Harja, di mana masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Yang mana tupoksi atau tugas pokok dan fungsi Polri di Samsat adalah terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Kemudian Bapenda bertugas untuk memungut pajak. Kemudian untuk Jasara Harja bertugas untuk memungut sumbangan wajib dana kecelakaan, atau mungkin di bahasanya agak susah SWDKLLA. Panjang banget ya, Ya. panjang. Dibuat gampang aja Jasara Harja. Jasara Harja. Kemudian untuk di sore yang baik ini kami titip pesan kepada seluruh teman-teman pengguna kendaraan bermotor, alangkah lebih baiknya kita semua selalu tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas itu diantaranya adalah satu, mungkin tertib administrasi kendaraannya, di mana setiap pengemudi atau pengendara sepeda motor itu wajib mempunyai SIM. Kemudian selanjutnya wajib membawa STNK yang sah, Mas. Yang Kita sah. bahas nih ya, sah dan gak sah Yang gimana sah, ini tekan nanti. ya. Jadi yang sah. Kemudian jangan lupa setiap kita mau bepergian, cek kendaraannya mulai dari lampu-lampunya, mulai dari ban, kemudian rem, kemudian lampu-lampunya, semuanya harus dicek. Terus tidak lupa juga untuk menurut data di kami dan Jasara Harja, mayoritas korban kecelakaan itu mayoritas adalah kendaraan roda 2 ya. Roda 2. Betul, roda 2. Maka dari Di Semarang? itu Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya. Jadi maka dari itu saya titip pesan, marilah kita titip pesan, jalan raya itu adalah milik kita bersama. Jadi tolong apabila kita berkendara maupun mengemudi agar membawa helm. Helm itu sangat penting karena apabila kita nanti terjadi kecelakaan, yang paling fatal adalah kepala. Tuh, safety riding ya. Tapi ternyata berarti yang milik kita bersama nggak cuma Trans TV ya. Jadi Jalan raya juga ya. Jadi kalau kita jadi pengendara kendaraan roda 2, jadilah pengendara roda 2 yang baik. Apabila kita jadi penumpang, jadilah penumpang yang baik.
Kemudian apabila kita jadi pemakai jalan, jadilah pemakai jalan yang baik dan tidak egois. tidak egois. Jadi di jalan raya harus memang betul-betul saling menghormati sesama pemakai jalan raya. Wih. Luar biasa. Aku makanya tadi Mungkin cukup itu Mas. Mas Taro anu ya Pak RT ya, PRT. Iya makanya buka arisan. Ini Mas Bayu nih paling dari mana kenalan Mas? Tadi yang Halo, bola Bayu. e-people ya sebutnya. E-people, Selamat ya. siang semuanya. Saya Bayu. Kalau nama panjangnya soalnya sampai sini. Oke. Nyebrang ya. Nyebrang, nama panjangnya nyebrang. Segel-segel enak gitu. Jadi yang disampaikan tadi sama Mas Toro benar ya. Di Samsat itu ada 3 instansi. Salah satunya ada fungsi jasa raharja di sana. Untuk informasi awal saja, setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia itu negara melindungi dari potensi kecelakaan. Jadi santunan kecelakaan kendaraan bermotor itu diberikan oleh negara melalui jasa raharja. Nanti boleh ditanyakan duitnya dari mana sih gitu. Ya. Mungkin perkenalannya itu dulu aja. Ya. Masih panjang-panjang. Bener-bener. Udah Makasih. langsung dikasih umpan Ya. ya. To the point langsung. Dari mana emang duitnya? Ya. Itu yang saya penasaran ya. Oke, berarti ini pertanyaannya yang memang jarang sih. Kesinambungan ya, Pak? Iya betul, betul sekali. Ya. Kita bertiga Samsat itu satu atap karena memang kita fungsinya sama-sama membangun ya, membangun negara dengan fungsi kita masing-masing. Kita ditanyakan sering korban kecelakaan kok disantuni sama negara nih melalui jasa raja. Duitnya dari mana sih gitu? Ternyata jasa raja di Samsat itu mengelola uang yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang biasa kita sebut SWDK LLJ. Dua tanggal lah, dua Nah, tanggal. kalau semua e-people saya yakin punya kendaraan bermotor lah, minimal roda 2 boleh dicek notis pajaknya di balik STNK. Itu ada beberapa kolom, salah satunya SWDK LLJ. Itu fungsinya untuk melindungi si pengendara, terutama pengendara lain ya. Karena ketika kita membayar SWDK LLJ ini ialah untuk menjamin pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga? Pihak ketiga adalah ketika kita memiliki kendaraan kita memiliki potensi mencelakakan atau potensi menimbulkan resiko untuk orang lain. Dalam hal ini kecelakaan lalu lintas. Nah, lalu duit inilah yang kita kelola. Memang negara, kenapa jasa raja terbentuk? Negara itu dulu belum mampu untuk melindungi masyarakatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Oke, makanya iuran berarti ya. Betul, sifatnya sumbangan, gotong royong, artinya kalau ada warga negara yang nggak patuh, artinya nggak sayang sama warga negara lainnya. Makanya dengan tema kita tertib bayar pajak, patuh bayar pajak, tertib berlalu lintas. Nah ini sangat penting karena kita semangat gotong royong, pengelolaan jasa raja pun gotong royong. Jadi ketika ada yang meninggal dengan besaran SWDK yang dibayar dengan premi yang santunan yang dibayar, itu nggak sebanding ya. Itu ada kelas-kelasnya ya? Tidak ada kelas-kelasnya. Kita semua masyarakat sama. Yang membedakan klaster adalah jenis kendaraan, golongan kendaraannya. Oh. Jadi kalau roda 2 sepeda motor sampai dengan 250 cc itu besaran SWDK LLJ-nya 35.000. Oh, pakai cc-nya itu ya. Betul, di atas 250 cc untuk roda 2 di 83.000. Oke, mungkin ya. Termasuk kartu dananya, betul. Oh, iya. Untuk mobil kita nggak lihat lagi kelasnya. Mau Mercedes-Benz, Sama. BMW sampai Suzuki Carry sama. Dari Kalia sampai Sama. Jadi kita sama. kode nek motor ono cc nih. Kalau motor ada cc-nya, betul. Oh, ya. Jadi itu yang dipakai ya amit-amit ya walaupun ada iurannya dari orang bayar tapi kan lebih baik kita nggak pakai ya. Pak, Betul. ya. Ya, amin. Lebih baik kita nggak pakai ya. Kan? Mudah-mudahan. Lah ngeri nih nganggu kan. Tepat Itu juga. hati-hati. Jangan sampai. Jadi Jangan yang di sampai. STNK kalian itu ada beberapa Jenis. poin-poin jenis Iya, yang jenis pajak. jenis pajak apa iuran namanya? Ada ya kutipan lah kita bilang ya. Kutipan, Ada yang ya. berupa pajak, Beberapa ada yang berupa sumbangan. Salah satu dia apa? SWDK LLJ. Terus ada juga yang Pajak kendaraan bermotor. PKB terus Ya, gini. denda, Ada kan ya. ada denda di bawah. Oh, denda ada sendiri lagi. Ada. Denda itu Ada kolom denda. Ya. jadi tiga itu ya.
Ada 5 Mas. Oh, 5 apa aja nih? Iya, aku nambahin ya. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Oh, Yang kedua ada BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. oke, Ketika ya. kita beli kendaraan pertama atau kita kepemilikan kedua. Yang ketiga ada SWDK LLJ. Lalu ada yang dikelola oleh Mas Toro nih. Yang pertama itu biaya STNK. Oke, STNK. Yang kemudian yang TNKB. Oke, kalau nomor ya, Atau nomor Yes, ya. TNKB. yang lebih umum dikenal plat nomor, tapi sebenarnya TNKB. Oh iya, Tanda nomor TNKB. kendaraan. Iya, iya, aku tahu ini. Iya, pernah tahu tuh. Ada yang pernah buat Mas Toro gini, soal TNKB. Kenapa di Indonesia berlakunya 5 tahun aja? Kenapa nggak yang apa kayak kenapa kan anjurannya 5 tahun udah ganti plat nih ya kan? Iya. Kenapa nggak bisa lebih dari itu atau aturan kenapa nggak 3 tahun gitu? Kenapa tetapkan 5 tahun gitu loh? Ya mungkin ini Mas, itu kita melaksanakan tugas dasarnya adalah Perpol nomor 7 Oh, tahun udah di aturan 2021. dulu. Ya, mungkin sebelum Perpol itu ada, mungkin melalui beberapa Rembukan ya, kajian dari- seperti itu Mas. Jadi kita hanya melaksanakan Kembali udah dulu gitu ya. apa yang diamanahkan oleh peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Oh. Kalau misal katakanlah ada hubungannya sama usia mesin motor, Ya, ya kan? Kalau aku lihat, kalau nggak salah info ya, dari beberapa negara-negara maju di luar sana, ketika sebuah kendaraan sudah 5 tahun lebih, dia tuh speknya dihancurkan. Ada beberapa negara kayak gitu kan, maksudnya kan, di Indonesia tuh 5 tahun kan ganti plat nih. Ya. Nah, sebenarnya anjurannya baiknya gimana sih? Setelah 5 tahun memang kita harus ganti plat kah, atau kita harus ganti kendaraan sekalian? Anjurannya. ya sementara untuk anjuran untuk mengganti kendaraan setelah 5 tahun itu kayaknya belum ada. Iya, memang lihat kapasitas masyarakat juga masih Ya, masih lengkap sama Kredivo dan aku laku kayak Ya. saya gitu. jadi, Aceh ya? Aceh. Jocol itu. jadi untuk menjamin aspek keselamatan dan kelengkapan itu kita setiap 5 tahun sekali itu akan kita laksanakan registrasi dan identifikasi ulang, Mas. Oh. Jadi cek nomor rangka lagi. Iya, gitu, dan nomor mesin. nomor rangka lagi. Jadi cek fisik itu meliputi Kelayakannya. kelayakannya, Mas. Itu dari aspek keselamatannya, aspek kelengkapannya. Contohnya kalau kelengkapan mungkin kita harus spionnya harus ada, kemudian lampu-lampunya harus nyala semua, Benar. kemudian bannya harus standar, kemudian knalpotnya Knalpotnya. harus yang standar juga, tidak boleh yang brong, Berisik, Mas. ya. Ya, jadi Motor pun. kita untuk mengontrol, Mas, mengontrol kendaraan itu ya kita cek setiap pergantian STNK dan TNKB setiap 5 tahun. Setelah 5 tahun itu ya. Oh. Ya. Jadi 5 tahun tuh karena memang udah ada di undang-undang, terus juga untuk ngecek kembali gitu ya. Ya. Kelayakan ini ya, kelayakan Kendaraannya. kendaraan bermotornya. Ya. Jadi bukan karena satu periode presiden ya. Kan. Ora bukan nih. Tapi ngajak ngos kotor-kotor lho mesti kok. Gantian toh ya toh. Berarti kalau kita mau ganti STNK plat itu tuh motornya dibawa ya? Iya, di bawah dong. Ya, Oh, jadi gini diperiksa langsung Mas, ya? Gosek lho, Oh. gesek. setiap kita melakukan proses perpanjangan STNK. Jadi perpanjangan STNK tahun itu pun? setiap 5 tahun. Oh, Yang 5 tahun. STNK 5 tahun. Ya, Ah. setiap perpanjangan STNK, kemudian proses perubahan identitas. Balik nama. Perubahan identitas itu ada perubahan identitas pemilik, Mas. Kemudian ada perubahan identitas kendaraan bermotor. Jadi Bisa dimodif. ya, Oh, jadi, gitu. jadi istilahnya perubahan pemilik kendaraan bermotor itu contohnya mungkin Mas Adi ya. Dani. Mas Dani, mohon maaf, Mas Dani beli kendaraan second, nih. Second, ya. Beli kendaraan second. Nah, nanti pastinya masih atas nama pemilik yang lama. Benar, Nah, benar. itu nanti bisa Balik dilaksanakan nama. perubahan identitas pemilik.
kendaraan bermotor. BKB-nya itu. Ya, dan itu harus nanti prosesnya membawa kendaraannya ke Samsat Mas, untuk dicek fisik seperti itu. Ya terus kalau perubahan identitas kendaraan bermotor mungkin ganti warna. Ganti part sebelah mana? Iya, ganti warna, kemudian ganti mesin, kemudian ya ganti warna, ganti mesin. Ganti knalpot tuh nggak perlu ini apa? Knalpot. Iya. Kalau Masuk- knalpot masuk mesin? enggak. Oh, enggak. Kalau yang ini hanya warna dan mesin, Mesin. Mas. Nomor rangka juga, nomor rangka dan nomor mesin. Nah, Oh, cuman yang penting dua itu ganti, Iya. harus laporan. iya. Oh. Masih banyak dablek kayak Caca. Banyak dablek sih nggak boleh tukang akeh sih. Tapi berarti kalau yang motornya memang buat modif itu tuh mereka juga masih harus perpanjang STNK. Iya no. Tetap. Yang modif, Ya. Yang buat kontes. Ya, buat Buat kontes gitu. Berbuat kontes ya wajib itu, Mbak. Tetap walaupun Wajib. itu nggak dipakai ke jalan. Iya, tetap kalau memang Karena KBM ini ya. harus diperpanjang, Pak. Tetap ya. Oke, harus diperpanjang. Soalnya nanti kalau nggak diperpanjang pajak ganti STNK-nya, kemudian plat nomornya nanti jadinya kendaraan bodong. Nah, bodong melu selain, kontes. selain itu juga nanti dioyak-oyak sama Pak Eri. Nah, Bayar pajaknya kenapa datangin ke dioyak? rumah. sebenarnya pasti Diingatkan. apa? Tapi berarti sekarang untuk pembayaran pajak ada jemput bola juga Pak atau gimana nih sistem notifikasinya? Lebih gampang ini. Ya, Ini kan memang pengguna. kita sebelumnya mungkin kita jelaskan ya masalah pajak kendaraan bermotor ini. Jadi sifatnya memang memaksa. Memaksa. Ya, pemilik kendaraan bermotor wajib sangat mawas diri ya, ya. wajib untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Meskipun kalau pajak itu sifatnya tidak dirasakan secara langsung, beda dengan retribusi. Ya, Nah, benar. retribusi langsung bisa dirasakan langsung oleh Masuk langsung bisa pemanfaat, ya. masuk gitu. Kalau pajak ini cenderung seperti pajak kendaraan bermotor ini tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena dana pembayaran pajak ini kan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Oh, iya. Jadi, Kota tadi. ya, jadi memang di Semarang, khususnya di kota Semarang ini tunggakan di kendaraan bermotor masih cukup besar. Jadi nilainya hampir sekitar 21 miliar ya. Wow. Selama setahun. Apa selama Sampai dengan tahun ini, ya. Sampai dengan tahun ini. Cukup besar memang tunggakannya. Makanya kita membuka beberapa titik layanan di samping Samsat Induk. Kita terbagi menjadi 3 ya. Sebenarnya kan di Jawa Tengah ini ada 35 kabupaten kota. Tapi kenapa jumlah UPPD atau Samsat itu ada 37? Karena di kota Semarang itu karena wajib pajaknya besar, jadi dibagi jumlahnya menjadi 3 ya. Samsat Semarang 1 di Pedulungan tadi, Samsat Semarang 2 di Setiabudi, Samsat Semarang 3 ya di Hanoman di Kerapian. Oke, sampai telu tapi asal dengan Ya, jadi khusus di Semarang 1 ini kita di samping kantor induk di Pedulungan itu juga kita membuka beberapa titik layanan seperti di Gerai Lotte Mart. itu bisa ngurus STNK itu bisa. Iya, Yang pakai mobil itu Kak? Iya, Oh. yang dimasuk di Parkiran. Lotte Mart, masuk di dalam. Yang kedua di Citraland, Siapa yang kamu ya, itu? yang di pojok depan Ya. parkir. Yang ketiga ini di Trogosari ada juga di Bang Trogosari Jateng. mana? Di kantor kelurahan. Di Pasar Gado. Pasar Gado. Di kelurahan. Kelurahan. Di kelurahan Trogosari Trogosari. sebelum masuk Gapura. Ya, Oh iya. Oh ada ternyata. bisa panjang STNK. Ya. Sampai jam berapa Pak bisa? Itu dari jam 8 sampai kalau Senin sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 2. Oh. Ya. Oke. Terus ada juga mobil unit pelayanan kita, Samkal ya, namanya Samsat Keliling. Itu ada di 4 titik, di Bangotayu, di Lamongan Indah, Citarum, sama Hasanuddin. Itu ya apa bener-bener nyediain spot-spot buat gampang bayar pajak ono. Ya, Gitu masih banyak yang komen jalan bolong pajakmu bayar saya Iya. STNK kamu. Jalan bolong. Ini Aku bangun jalan-jalan kuwi. ngomong-ngomong Mas Dani udah lunas pajak belum? Iya. Nah itu. Saya
kemarin barusan bayar Pak. Bayar Pak. Ya. Ah, 18 lunas. jadi gini, kebetulan tahun ini dari pemerintah Provinsi Jateng memberikan kemudahan-kemudahan yang insentif pajak ya, melalui Pergub nomor 9 tahun 2023 tentang pembebasan biaya balik nama kendaraan Pemutihan kedua. Itu yang kedua ya, Siapa bukan gimana? kedua itu kendaraan tidak baru ya, second Oh, second. iya. Itu yang kedua pembebasan pajak progresif. Progresif itu yang memiliki kendaraan lebih dari satu kan kena pajak progresif ya. Oh iya. Pemilikan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Yang berikutnya pembebasan pokok pajak itu begitu 5 tahun ke belakang itu dibebaskan, yang bayar 5 tahun ke depan. 4 tahun tunggaan dan 1 Lupakan. tahun. Iya. Betul betul. lupakan. Iya. Enak. Ya, ini Pajak nunggak-nunggak tuh. Pajak nunggak-nunggak tuh. termasuk denda administrasi tunggakan pajak. Itu lumayan ya bayar gedenya Pak. Yang Lumayan ya. tunggakan administrasi ini nanti berakhir tanggal 30 September. September ya, 30 September. Kalau yang tadi yang 3 lainnya tadi berakhir tanggal 22 Desember. Oh, Jadi akhir tahun. semoga teman-teman semua bisa yang belum bayar ya, yang masih nunggak-nunggak. bisa. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Kita sudah berusaha untuk mensosialisasikan baik lewat leaflet media maupun kita sosialisasi di sekolah-sekolah dan tempat-tempat lain. Mungkin banyak warga masyarakat khususnya Kota Semarang yang belum tahu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 ini agak lumayan sebenarnya kalau bisa Nilainya, dimanfaatkan. nilainya, Ya, betul. lumayan. Banyak program ya, artinya ada 4 program yang kita tawarkan. Termasuk ada juga yang taat membayar pajak, ini juga ada semacam apa ya, hadiah ya. Oh iya, dari reward ya? Undian. Undian, Undian. semacam Oh. undian untuk berangkat ibadah umroh. Masya Ya Allah. Allah, semoga rezeki anak soleha ya. Gue kue dewi, jadi pemutihan, kurang Iya, ngapain apa lu. Ini yang tahap pertama sudah diundi 4 yang mendapatkan 4 orang ya. Nanti di bulan Desember lagi. Desember bulan lagi. dibuka yang kedua. Ya, ini memang di forum ini ya mungkin mudah-mudahan nanti bisa tersebar luas lah informasi yang kita sampaikan pada sore hari. Netizen ngopi biasa gitu Pak, kalau misalnya yang hadiah cepet Pak, cepet. Apa yang dia cepet? Pokoknya hadiah langsung melu. Berarti bayar aja, bayar apa kasarannya? Kayak misalnya pajakku masih nunggak nih, aku bayar, ntar dapat nomor undian gitu. Ya, yang tertib bayar pajaknya tidak terlambat. Oh, Ya, tertib. yang tertib. Yang Khusus terlambat tertib. enggak. Kalau yang Jatuh tempo. kalau yang tadi yang Terlambat. insentif tadi yang pembebasan denda pajak, terus penghapusan pokok pajak 5 tahun ke depan, ke belakang. Jadi kalau undiannya itu biar pada bayar tepat waktu, Ya. nggak telat-telat gitu loh. Tapi kalau jikangnya tuh ngeyel-ngeyel kok angin kok. Tapi biasanya kalau pada mau bayar tuh memang gitu loh Pak, cari kapan ada pemutihan baru mau bayar. Nunggu pemutihan kapan nungguin? Ya, ini semua adalah langkah untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Karena memang sumber tadi sudah saya sampaikan di awal, sumber pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu terbesar itu dari pajak kendaraan bermotor. Termasuk sebenarnya Prima dona Pak ya. ya, Pajak masih jadi termasuk sebenarnya pajak kendaraan bermotor ini ada kontribusi juga ke pemerintah Kota Semarang. Oh iya. Pemkot ya berupa dana bagi hasil. Oh, Ya. ada bagi hasilnya ya. Tapi Kota Semarang termasuk tertib nggak sih Pak? Kalau di ranking gitu di Jawa Tengah. Masuk tertib ya? Kebetulan kalau di Semarang wilayah Semarang 1 ada 6 kecamatan. Bedungan ya berarti ya? Ya, termasuk Bedungan. Nah, ini yang Bedungan yang agak tunggakannya cukup lumayan besar karena jumlah penduduknya paling besar ya. Nah, ini yang kita mengimbau pada seluruh warga Kota Semarang, khususnya wilayah Semarang 1 ya di Bedungan. Semarang kita itu di Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Gayamsari, dan Pedurungan. Ada 6 wilayah kerja kita di Semarang 1 ya. Yang paling besar tadi saya sampaikan di
Pedurungan. Nah, tuh warga Ya, pedulungan. warga pedurungan. Lunasi parpol. Ya, Pak. Ya. Tuh. Enggak, soalnya ntar di lunas ini ya Pak ya, kalau misalnya itu sudah lunas semua kata nggak ada tunggakan, dengar-dengar bisa bangun jembatan sampai Tembalang ya Pak ya. Karena Ya, ada dua ketep ya, Tembalang langsung dulu. Kereta cepat. Enggak ya. termasuk juga di tempat kami kegiatan door to door ya, artinya yang nunggak pajak kita datangi secara langsung. Oh iya, Ya, ke rumah. ke rumah langsung. Kita datangi ke rumah. Jadi jangan sampai nanti kalau belum bayar pajak ya kita otomatis kita Nah, dan apalagi budaya kita kan kalau datangin orang buat takbiran malu pasti kan ya. Bukannya langsung dibayar mesti malah ngamuk-ngamuk sih. Jangan. Aku mau nambahin Mas Dan. Boleh. Jadi nggak cuma undian ya buat people ya, buat teman-teman semua yang punya pajak kendaraan bermotor. Tim pembina Samsat tuh sudah membuat satu program apresiasi kepada wajib pajak baik yang denda ataupun yang taat itu mendapatkan benefit diskon berupa e-voucher. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha. Salah satunya ada pelaku usaha hotel ya di Kota Semarang, ada Horizon Group, ada 6 hotel. Lalu ada bengkel detailing mobil itu yang di depan Hanoman itu bisa dapat diskon up to 60%. Jadi F&B-nya ada, bengkel detailing untuk kendaraan bermotornya ada, hotel untuk liburannya juga ada. Jadi lengkap lah. Itu memang bisa langsung diambil berupa e-voucher itu dengan men-scan barcode yang sudah disiapkan di semua titik layanan di Kota Semarang. Tuh kan, dengerin. Wow. Kalau masih belum bayar ya. Udah bayar pajak dapat apa fasilitas buat sendiri, bayar pajak dapat voucher hotel ya kan. Yang mau staycation kan bayar pajak apa? Oh, no iklan. Oh, ini. Nah, Samsat Semarang 1. Samsat tadi apa sih katanya? Ada inget gak? Gitu. Kalau sih kerja door-to-doornya ini. Jadi Ya. ini informasi-informasinya ya bisa didapatkan di sosial medianya. Apa Pak sosial medianya? Ini Facebook ya? Facebook, ini Iya, Facebook. Facebooknya apa nih? Samsat Semarang, Semarang 1. satu. Ada IG-nya juga nggak sih? Ada Ada IG-nya. IG-nya apa IG-nya? Samsat Semarang 1 juga. Sama. Sama. Operator. Oh. Ada yang mau bertanya lagi kan? Aku masih penasaran malah banyak penasaran tuh soal ini sih. Sorry ini. Nah, Samsat Semarang 1. Ya. ini ternyata ada podcastnya juga Pak. Oh iya, ada podcastnya. Sedikit saya tambahkan, memang ada kemudahan-kemudahan dari wajib pajak ya. Untuk membayar tidak harus datang di titik layanan, tapi bisa menggunakan aplikasi ya, Nusapole ya. Jadi Oh, bisa Nusapole. di rumah atau di mana aja bisa membayar pajak. Pakai virtual account ya Pak itu? Ya. Nah, Gampang ya tau? itu Pak kemarin tuh mau bayar tapi masih belum paham. Itu jadi kita download aplikasinya. Ya, aplikasi, ya, nanti mendaftar di situ ada urut-urutannya ya. Jadi harus melengkapi, harus sesuai kepemilikan ya, sesuai KTP. Oh nama, sesuai, sesuai namanya ya. Nanti di situ foto diri, KTP dengan orang ya, wajah biasa seperti itu. Nggak usah foto pakai KTP kan Pak? Dengan Selfie. KTP-nya. Oh iya, KTP-nya pakai. harus sesuai kepemilikan. Nanti setelah Pinjol coba. Intinya Pak foto pakai KTP, Ya. swafoto KTP. Ya. Lalu ada yang mau tanya nih, ada yang mau masih penasaran banget ya saya. Pernah punya kasus. Saya pernah punya kasus. Jadi beli motor itu kan atas namanya masih si pemilik lama ya kan. Ya. Nah, terus pemilik lamanya itu pindah. Ya. Kita waktu mau balik nama, bukan balik nama, waktu perpanjang waktu itu. Kalau mau perpanjang kesusahan deh. Itu kan misalnya gitu, solusinya gimana ya Pak? Misalnya katakanlah si pemilik lamanya ini udah nggak bisa dikontak nih, dia pindah keluar kota entah kemana lah. Terus sekarang aku butuh KTP-nya nih buat perpanjang nih, Iya. atau balik nama juga butuh beliaunya nih. Nah itu solusinya gimana ya? Baiknya seperti apa? Mana teman-teman juga ada yang punya pengalaman sama kayak saya, mungkin dipersulit waktu mau balik nama. Ya. Biasanya gitu. Baik Mas Dani, jadi memang syarat untuk perpanjangan STNK. Kadang ini Mas Dani, kita itu lebih terkenalnya pajak 5 tahun Mas Dani. Nah, kan kalau di Perpol itu perpanjangan STNK. Jadi setiap 5 tahun sekali itu harus diperpanjang. Gitu. Nah,
Tapi kadang bahasa-bahasa di lapangan itu pajak 5 tahun. Ya. Ada pajak tahunan, ada pajak 5 tahunan tahunan. seperti itu Mas. Ya. Jadi memang syarat untuk melakukan perpanjangan STNK itu salah satunya adalah harus ada KTP. KTP sesuai sama STNK-nya ya. KTP sesuai dengan nama yang ada di STNK. Nah, apabila kita Berhalangan buat dapat KTP-nya itu kalau saran saya Mas Dani, jadi kalau kita beli kendaraan lebih baik di langsung. balik nama. Langsung. Oh, Ya, lebih baik kita balik nama aja. Kendaraan second Jadi ya. jadi untuk proses pajak tahunan tahun kedepannya itu akan gampang dan mudah. Percaya deh mendingan balik nama di awal daripada Iya, ntar betul. lah kok Iya. larang lah begitu. Iya. Repot ntar di akhir serius. Hmm. Ngerti-ngerti lu ngaduh dia ngelang ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Eri kasih PKB. Jadi mulai bulan Juni ya Pak Eri ya. Juni Ya, kemarin, Agustus, Juni ini, Agustus, Juni ya. tahun ini kemarin. Agustus sampai dengan Desember itu ada pembebasan program penghapusan biaya balik nama. Ya. Ada program penghapusan balik nama. Jadi sobat IP E-people. Sobat ngopi nggak apa ngopi nggak apa. yang di Semarang pada khususnya maupun e-people yang Jawa Tengah pada umumnya, apabila kendaraannya belum atas nama sendiri, silahkan segera dibalik nama biar nanti tidak repot di tahun-tahun selanjutnya. Gitu Mas Doni. Kalau mutasi beda regional itu, misal plat mobil saya AB nih, Ya, kan mau tak pindah ke sini, ya. itu berarti urusan sama samsat juga ya? Betul Mas Dani. Atau cuma Jadi sini aja ngurusinnya? nanti jadi itu nanti proses mutasi Mutasi ke sini kan? mutasi dari Jogja ke Semarang sesuai dengan KTP-nya Mas, Oh gitu. sesuai dengan alamat yang ada di KTP pemilik baru. Jadi itu prosesnya sangat gampang. Datang aja ke Samsat tujuan dengan membawa kendaraannya. Oke. Ya, dengan membawa kendaraannya untuk dilakukan cek fisik bantuan. Jadi kendaraan nggak harus dibawa ke Jogja Mas. Oh di sini aja Ya, bisa. contohnya Di sini kita aja. mutasi kendaraan dari Jogja ke Semarang. Oke. Nah itu nanti prosesnya kendaraan bermotornya tidak perlu dibawa ke Jogja, tapi bisa melakukan cek fisik bantuannya di Semarang. Di Kerapia bisa. Ya, alangkah lebih baiknya kalau seumpama alamat kita ada di wilayah timur, Oh, sesuaikan aja. sesuaikan aja di Samsat Semarang 1. Apabila kita alamatnya di Semarang Barat, kita bisa datang ke Samsat Semarang Barat untuk melakukan cek fisik kendaraan. Nanti di situ diberikan berita acara cek fisik bantuan untuk melakukan cabut berkas dari Jogjanya. Tetap perlu ke Jogja juga ya? Ya, soalnya Cepat berkas itu ya? ya cabut berkas dari Jogja, kemudian nanti setelah dicabut dari sana baru dibawa ke Semarang untuk didaftarkan di Semarang. Samsat, Oh. Samsat tujuan. Iya, betul. Ya, jadi Ribet ya sih ya? Kayak ribet ya? ya tadi mungkin sobat IP Oh. e-people mungkin yang bagi yang kurang paham mungkin wah nanti mutasi kendaraan dari Jogja ke Semarang harus susah-susah kendaraannya dibawa ke Jogja. Di sini, Ya, bisa melakukan cek fisik bantuan di Samsat tujuan. Oh, jadi pengantar ke sana aja ke Jogja. Ya, Tidak sulit ternyata tidak sulit. Oh, tujuannya ngumbal. Berarti ngumbal tak? Ya. ngangkot. Nah. Ngebis ya Pak ya.
Ngumbal dosen emang kono ngumbal. Ini kan Mungkin misal dari ya. Mas Bayu mau nambahin? Iya, buat e-people intinya selalu patuh berlalu lintas, tertib berlalu lintas, patuh bayar pajak. Karena dari data yang tadi disampaikan di pembukaan sama Mas Toro, korban-korban kecelakaan kita tuh cukup besar ya, cukup besar. Bahkan yang menjadi korban ini di usia produktif, di usia 15 sampai 30-an. Oh iya. Betul. Jadi makanya kita kemarin juga fokus sosialisasi di SMA, bagaimana adik-adik kita, calon-calon pemimpin di generasi emas kita ke depan, jangan sampai menjadi korban. Kalau dulu mungkin negara ini cukup baik ya, semua korban kecelakaan yang 2 kendaraan bermotor, baik yang memang triggernya didahului oleh diri sendiri itu tetap kita jamin. Kita melihat kemarin kasus tragedi di Lenteng Agung ya, ada 7 pengendara sepeda motor yang melawan arah, dan saat ini Jasara Harja tidak lagi menjamin. Karena memang melanggar. betul secara kasat mata dan dengan sengaja dan sadar mereka tuh melanggar lalu lintas gitu loh, dan memang itu bisa menimbulkan bahaya juga untuk Iya, orang lain. Terus dari data kecelakaan yang Jasara Harja miliki, ternyata kecelakaan ini itu memiskinkan orang. Pertama ketika memang yang menjadi tulang punggung keluarga menjadi korban kecelakaan. Ini kan masih banyak dampaknya bisa ke istrinya, bisa ke anak-anaknya, sehingga bisa putus sekolah ya. Makanya kami ingetin lagi, tetap tertib berlalu lintas, berkendaralah yang berkeselamatan, hormati pengguna jalan lain, karena jangan sampai generasi emas nanti kita kehilangan orang-orang yang memang bibit-bibit unggul. Calon presiden malah kecelakaan. Karena kemarin kalau pernah baca ada pebulu tangkis muda kita yang digadang-gadang penggantinya Taufik Hidayat meninggal laka di tol. Di tol Tegal atau di mana gitu. Nah, itu kan sayang ya, sangat disayangkan. Jadi memang yang tadi di Mas Toro sudah sampaikan, tidak hanya si kendaraannya yang sehat, yang pertama pengendaranya harus sehat dulu. Lalu karena memang Jasmani rohani betul karena memang faktor manusia ini yang menjadi sangat besar, kontributor terbesarnya manusia. Yang kedua itu faktor kendaraannya, yang ketiga faktor lingkungan. Makanya kalau e-people nggak bayar pajak, jalannya lubang-lubang. Ketika jalannya lubang-lubang bisa jadi trigger, jadi kecelakaan kan gitu. Jadi memang ada 3 faktor itu sih. Jadi tetap tertib berlalu lintas, tertib berlalu lintas dan patuh bayar pajak. Patuh bayar pajak untuk membangun Jawa Tengah. Dari Mas Edi ada pesan nggak buat teman-teman di Semarang dan Jawa Tengah? Ya, satu pesan untuk tetap taat bayar pajak, karena ini memang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dan kita ada slogan terakhir memang yang sering digaungkan di Benda ya, itu slogan wani numpai wani majeki. Buat bapak biasa nih biur kayak ngono ya. Dari Mas Toro ada pesan sekali lagi menekankan, karena apa ya, keselamatan dan safety itu penting banget. Mungkin Mas Toro bisa mesin lagi sekali buat teman-teman yang lagi nonton. Ya, sebagai penutup. Baik Mas Dani, buat sobat e-people dimanapun berada, tertib berlalu lintas sangat diperlukan di jalan raya, karena jalan raya bukan hanya milik pengendara sepeda motor, bukan hanya pemilik pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, bukan hanya milik pejalan kaki. Jadi jalan raya merupakan milik bersama. Jadi saya mengajak rekan-rekan teman-teman e-people untuk selalu tertib berlalu lintas. Kalau sudah tertib itu enak. Jadi mau jalan kemana aja tenang. Tidak ada petugas atau ada petugas, kita lebih tenang apabila kita tertib berlalu lintas. Malah ada razia samperin sekalian ya. Iya, pengajar enggak? Gua awal di sini. Pamer. Yang utama dan paling utama Mas Dani, kita harus selalu menghormati pengendara
pemakai jalan lain, utamanya pejalan kaki. Iya betul. Jadi Betul. utamakan pejalan kaki. Terus kemudian yang kedua, bayar pajak kendaraan bermotor itu sebenarnya sangat mudah sekali. Masih gampang banget sama Mas Ya, tadi jelasin ya. sebenarnya sangat mudah sekali. Kadang belum apa-apa, Kayak ribet dulu. sobat people mungkin belum apa-apa udah takut duluan, ribet. Padahal Gampang padahal. bayar pajak kendaraan itu sangat gampang. Ayo, apabila ada yang berhalangan hadir, bisa menggunakan surat kuasa sebagai pengganti kartu tanda penduduk. Oke. Ya, jadi seperti itu, Mas. Kemudian untuk khusus pajak tahunan atau pengesahan STNK, Tiap tahun ya itu ya. ya tiap tahun itu bisa dilakukan pembayarannya lewat aplikasi Nusakpole, Nusakpole dan Signal Samsat Digital Nasional. Nah, nggak perlu datang. Tidak perlu datang Tapi harus ke punya uang, kan? Samsat. Nanti bisa download aplikasi Nusakpole maupun aplikasi Signal. Nah, nanti kita bisa bayar lewat itu, ikuti alurnya, nanti bisa bayar lewat aplikasi. Ya. Tapi untuk proses selain pajak tahunan atau penghasilan STNK itu semuanya memang harus ke Samsat. Soalnya dicek motornya bos. Ya, Soalnya karena dicek di situ ada syarat cek fisik kendaraan. Tapi percayalah, pengurusan perpanjangan STNK, pengesahan STNK, kemudian perubahan identitas, duplikat STNK maupun TNKB, semuanya sangat gampang. Persyaratan pun sudah di-upload di media sosial kami, di IG ya Mas, di IG Samsat Kota Semarang 1. Semua persyaratan sudah ada di situ, tinggal melengkapi, kemudian datang ke Samsat, bayar, selesai. Gampang kan? Kalau mau konsultasi bisa. Kalau misalkan itu di IG bisa nggak? Mas, aku kok kurang ini solusinya Bisa. gimana ya? Bisa. Bisa. Oh, bisa kan? Ada nomor call center juga. Ada nomor Kayak customer service lah. Ya. Ayo operator keluar nomor call centernya dong. Di briefing. Bener jadi operator. Kepokin berapa game. Oke gitu, thank you banget ya Mas Bayu, Mas Toro dan Mas Heri Mas udah Dani. main ke ngopi. Akhirnya ngopi punya tamu yang Wow. Sedikit serius. Iya. Sedikit serius. Insightful, ya. Informasinya berbobot Nah, gitu. Kalau masih ada yang mau tanyain bisa di DM aja mungkin ya ke yang IG. Samsat Samsat Semarang 1 Semarang 1. atau ke call centernya. Oke, thank you banget. Saya kayaknya kita harus pamit karena udah nggak kerasa sejam kan kita udah ngobrol tuh. Udah jam 1 lebih, udah tambah siang tuh. Mau sore yo. Kita tapping di Senin. Oke, makanya Pak. Jadi pakai korpri nggak pakai ini. Itu banget gue. Nah, ini mau ada nambahin nggak teman-teman buat? Udah sih, yang jelas bayar pajak. Pajak tepat waktu ya kan. Nah, safety rating gitu ya. STNK SIM harus bawa terus. Bawa motor juga curali. Aku paling seneng ini tadi yang terakhir tadi. Apa? Wani. Wani numpai ya. Wani Rezeki. Oke, saya akhir kata saya dan Bro harus pamit juga ya kan, dan jangan lupa saksiin terus program YouTube di channel Semarang Pemkot karena kita punya banyak program yang insightful kelihatannya. Ada apa aja? Oke, minggu mesti aku lali. Sekarang kita punya ngobres, Selasa kita punya ngopi, Rabu kita nggak ngapa-ngapain, Kamis kita punya usaha pun, Jumat kita ada jelajah, Sabtu ada kulineran, dan Minggu ada plesiran. Hafal ya. Jadi program bisa kalian tonton di situ, diikutin aja, subscribe dan like. Oke, saya Danu Budi harus pamit dan saya Danu Balita. Pamit juga. Mas Terima Tara, Mas Heri, kasih. thank you banget. Bapak-bapak Sekali lagi ya. Wani numpai. Wani Marketing.
Baik.